menunggu yang lain ya, teman-teman ya. Kita mulai 9.15. Suara saya kedengeran Mas Eko? Terdengar Bapak. Oke, oke, siap, siap.
Oke ya, kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya, kita masuk di pertemuan ke 7 ya. Ini adalah pertemuan pengganti. Barengan kita apa namanya akan membahas terkait dengan komunikasi persuasif. Ya, sebentar saya oh ya, sebelumnya silakan menyesuaikan caption di total. Wow, ya Adisti aja bisa, soalnya harus ngisi kuesioner. Untuk soalnya sudah saya buat mas mbak. Nanti untuk ujiannya sifatnya online dan nanti teman-teman dipaksa untuk menginstal satu perangkat namanya SEB, itu silakan disiapkan ya. Nanti saya akan kasih penjelasan lebih ke di dalam grup ya. Komunikasi persuasif dan presensi mandiri sampai dengan ya sudah. Oke, ya sudah ya, nggak ada kendala ya. Sifatnya open cheat sheet nanti dengan dapat itu ya, dan apa e-learning menggunakan SEB ya, seperti saja. So,
Materi ujiannya nanti dari pertemuan ke-5 sampai dengan ke-7 ya. Jadi nggak perlu dari awal. Oke, ya sudah terlihat ya. Ya, jadi kaitan dengan materi kali ini udah materi terakhir dan ini juga sudah banyak kita bahas singgung sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nanti akan ada bagaimana teman-teman mengatasi sebuah konflik ya di kaitan dengan kalian konflik dalam tim maupun di dalam di eksternal atau di internal. Kemudian untuk persuasi dan negosiasi adalah bagaimana kita mengatasi sebuah konflik juga. Nah, capaiannya adalah pertama kaitannya dengan teknik negosiasi dan persuasi ini kita akan mencoba dari sisi kita mencoba memahami 3 pilar utama ya. Pertama adalah logos, pathos, dan ethos, dan juga model yang digunakan dalam penguasaan persuasi. Biasanya ya, yang kita gunakan adalah teknik namanya ILM. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitan dengan teknik influencing. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita menerapkan kemarin 5 teknik influencing ke dalam kerangka negosiasi. Nah, ada 2 kerangka yang utama yang bisa kita kenal dengan Batna dan Zopa. Dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan pitching ya untuk konteks beberapa scope konteksnya baik magang, pelatihan maupun wawancara kerja. Nah, kita masuk di pemaparan sebelumnya di mana kita ingin pengenalan jenis konflik. Nah, konflik dalam proyek itu biasanya umumnya kalau saya sesuaikan dengan skop di TI, maka ada 2 jenis biasanya adalah konflik terkait dengan penugasan ataupun tasking. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan konflik hubungan. Nah, biasanya yang terjadi 2 ini ya. Konflik tugas itu relatif terkait dengan penugasan apa namanya proyeknya ya, mulai dari mungkin brainstorming ya ide ya, ataupun nanti penerapannya pada saat pengerjaan ataupun production. Biasanya itu terjadi beberapa tugas ya. Kenapa harus menggunakan framework tertentu? Kenapa kita harus deliver dengan menggunakan SRS mereka atau profis mereka belum bagaimana mereka minta kita bikin profis dan sebagainya. Jadi akan banyak hal.
Nah, kemudian yang kedua biasanya yang terjadi adalah konflik hubungan, ya, relasi konflik. Nah, relasi konflik ini umumnya terjadi eh, eh, bisa bersifat personal maupun dalam tim, ya. Konflik yang biasa bersifat personal biasanya melibatkan emosional nih, ya. Emosional ya, tidak dalam arti negatif juga, tapi bisa jadi positif, ya. Konflik hubungan, ya, dua orang saling berhubungan, berteman lebih dekat gitu misalnya. Jadi sedikit bermasalah secara profesionalisme, ya. Yang kedua biasanya cenderung berkelompok untuk menyerang satu individu, yang menyalahkan, ya, mulai mulai blaming game lah, salah menyalahkan gitu ya. Kemudian bagaimana juga penugasan tim tadi, penempatan tim itu tidak sesuai dengan passion. Wah, ini juga kadang-kadang sering, ya, tidak sesuai dengan passion saya, Pak. Saya harusnya passionnya adalah di UI UX, ya. Tapi saya ganti, saya diminta untuk menjadi seorang tester gitu ya. Oh enggak Pak, saya lebih cocok di analis. Nah, tapi saya ditempatkan di uh, sekretaris misalnya, itu juga sulit karena masalah placement gitu ya. Nah, blaming biasanya cenderung terjadi di konflik hubungan, ya, bagaimana saling salah menyalahkan terkait dengan pekerjaannya. Nah, 5 metode yang sering kita gunakan itu adalah terkait dengan kegunaan di Thomas Gilman. Di Thomas Gilman ini kita mencoba secara apa namanya general, kita melihat bahwa bagaimana penyelesaian secara konflik itu diselesaikan dengan resolusi dari modelnya Thomas Gilman ataupun TKI misalnya, Thomas Gilman instrumen. Setiap keputusan dalam konflik itu biasanya cenderung dibagi menjadi 5, ya. Nah, itu di situ ada nanti mulai dari competing, collaborating, kemudian compromising, ya, accommodating. Nah, ini biasanya dipecah menjadi dua buah fokus. Yang pertama terkait dengan keterlibatan personal diri sendiri. Yang kedua adalah keterlibatan dari orang lain, ya, ataupun kooperatif. Jadi ada assertiveness dan juga kooperatif. Nah, cenderungan di competing itu kita lebih ke arah win-win solution, ya. Wah, ini tidak berdasarkan ini, ya. Oh, competing. Ya, competing itu lebih ke win-lose, sorry. Kita mulai dari kolaboratif kompromi. Oke, kolaboratif kompromi agak jauh, ya. Kita mulai dari competing saja. Competing ini cenderungan dia win dan lose. Win dan lose ini maksudnya apa? Nah, kita lihat ya di tiga ini. Di sini tadi masuk langsung ketiga, ya. Dia cenderung win dan lose. Tingkat fokusnya kita lihat di sini, dia termasuk asertifnya paling tinggi, ya, baik, dan kooperatifnya itu cenderung low, ya. Jadi asertifnya tinggi, sedangkan kooperatifnya rendah. Maksudnya apa? Dia lebih bagaimana keterlibatan diri sendiri dibanding dengan teamwork, ya, keterlibatan orang lain. Nah, ini cocok biasanya terkait dengan tugas. Ya, bagaimana tugas itu secara performansi bisa diukur, ya. Kita lihat di sini. Asertifnya tinggi, benar, ya, kemudian kooperatifnya rendah. Nah, ini biasanya cenderung pada win dan lose, ada yang menang dan ada yang kalah. Situasi ini biasanya situasi krisis, ya, contohnya adalah bug production, pelanggaran aturan tugas, ya, kemudian di mana tim lead harus bertindak lebih cepat. Nah, ini biasanya eh, kaitannya dengan ini, ya, terkait dengan konflik yang terjadi di dalam sebuah proyek, ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ini, yang pertama, ya. Yang kedua terkait dengan kolaboratif. Di sini assertiveness atau keterlibatan diri sendiri itu tinggi, dan juga kooperativenessnya juga tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam tahap kolaboratif, ya, tinggi asertif dan kooperatif, itu keduanya win, ya.
fokus pada namanya tujuan atau goals ya, goalsnya. Nah, ini cenderung pada asertif, cenderung pada kolaboratif. Nah, mengatasi konflik tugas dengan secara bersama-sama dengan teamwork ya, ya. Bagaimana penempatan diri ya untuk melakukan support pada pekerjaan tim ya, dan juga fokus pada tujuan proyeknya. Ya, kalau bisa meniadakan sedikit konflik ya itu akan lebih baik ya. Di mana kolaboratif ini adalah solusi yang paling utama, makanya ditempatkan di awal ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah akomodatif. Nah, sini kita lihat akomodatif ini kooperatifnya tinggi, berarti kepentingan secara bersama-sama itu tinggi, sedangkan assertiveness-nya itu rendah. Ya, maksudnya apa? Jadi kita mengedepankan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Gitu ya. Nah, di sini apa tadi? Akomodatif. Ya, akomodatif. Asertif rendah, ya, keterlibatan diri sendirinya rendah, sedangkan tinggi kooperatif. Ya, sini adalah loss dan loss. Nah, mengedepankan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Ya. Konflik yang tidak terpenting itu akan atau saat Anda ingin membangun raport jangka panjang ya. Raport kemarin itu kaitannya dengan influencing ya. Nanti saya akan jelaskan kembali. Di sini ada kemarin saya masuk ke ada di sini raport. Nah, ya building rapport ya ataupun attractiveness pada kemampuan kita membangun citra ya. Nah, kita lebih juga fokus pada goals, jadi accommodating dan collaborating ini yang cenderung tinggi itu fokus pada goals, meniadakan konflik-konflik yang kecil, tidak terlalu penting, tetapi lebih pada tujuannya secara bersama-sama, yaitu adalah teamwork ya. Teamwork ini nanti akan terkait dengan CR ya, credibility ya, bagaimana teman-teman akan bangun kredibilitas ya melalui kesan dari performansi yang teman-teman buat. Oke, kemudian yang keempat adalah terkait dengan avoiding. Nah, avoiding ini bisa dikatakan cenderung ya, avoiding di sini cenderung kepentingan diri sendirinya rendah, dan juga kepentingan orang lain juga rendah. Orang yang di avoiding ini cenderung lebih pada orang yang suka cuek ya. Dan berarti dia nggak peduli dengan orang lain, dia nggak peduli dengan tugasnya, lebih tepatnya bukan cuek, lebih ke masa bodoh ya, peduli amat gitu ya, avoiding, jadi dia lebih suka malah lari dari kenyataan. Dia nggak peduli orang itu rugi apa enggak, dirinya rugi apa enggak, yang penting dia menyelesaikan apa yang dia suka saja gitu kan. Nah, di sini kaitannya dengan avoiding, menghindari, asertifnya rendah ya, keterlibatan diri sendiri, nggak mau terlibat, dan juga nggak mau masuk ke dalam tim ya. Cenderungannya biasanya dia suka menunda. Nah, ini agak susah nih ya, nantilah gitu ya, besoklah, gampang lah karena temennya ada banyak ya. Kemudian ada juga yang lebih cenderung ke pasrah bongkoan, udahlah nanti dia aja sudah ya. Nah, dia yang ngusulin, dia yang ngerjain lah ya. Konfliknya sangat kecil ya, memang karena nggak pernah terlibat dari awal, bahkan namanya juga cuma nebeng doang. Kalau nggak membentukkan tim MTI itu harus 5 ya, dia nggak akan join ya. Ataupun misalnya di Timok kalau nggak ada dia ya juga itu pasti akan berjalan karena proyeknya juga pasti running ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Yang terakhir adalah compromising. Nah, di sini compromising ini cenderung di tengah ya. Kenapa? Nah, asertifnya itu termasuk di middle, ya. Kooperatifnya di middle alias sedang. Ya. Di sini terlihat ya, compromising, nah, asertifnya sedang dan kooperatifnya sedang. Hasilnya apa? Kita meniadakan atau meminimalisir resiko. Nah,
ada permasalahan nih ya individu. Kita coba meminimalisir dampaknya ke individu dan juga dampaknya ke dalam tim ya. Nah, biasanya adalah kaitannya dengan negosiasi terkait dengan pembiayaan ataupun schedule. Kalau teman-teman masuk di BMPP biasanya ada ya, ada 3 scope itu namanya scope-nya itu sendiri, kemudian cost dan juga schedule. Nah, itu biasanya uh, tiga tiga pilar itu ya, time, schedule, dan cost ya. Nah, ini biasanya kaitannya dengan negosiasi kecil-kecilan, mau cost maupun schedule, di mana semua pihak harus apa ya istilahnya, mengalah dalam ego masing-masing ya, ego sektoral masing-masing biasanya. Nah, ini kaitannya dengan konflik-konflik yang sering terjadi. Nah, kita fokus sekarang adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan internal maupun dalam eksternal itu dengan cara negosiasi. Kita lihat nih, apakah dampak asertifnya tinggi atau kooperatifnya tinggi atau kebalikannya asertifnya rendah ataupun kooperatif rendah. Tujuannya adalah kita mencoba melihat konflik itu apakah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya cara ya. Oh, tidak mungkin ganti teamwork dalam waktu dekat, ya sudah kita coba mengarahkan. Tugasnya project lead, project manager dan sebagainya dia mengupayakan semua konflik itu terhindari ya, terhindari dengan menyelesaikan resolusi, bukan menghindari dengan mengabaikan pesannya ya. Oh, ini konflik of interest nanti jadinya. Nah, ya salah satunya dengan cara persuasif ya. Persuasif yang efektif itu akan bisa membuat kita membuat sebuah keputusan. Nah, 3 pilar yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan persuasif ataupun teknik melakukan ajakan itu adalah 3, logos, etos, dan patos. Logos, etos, dan patos ini cenderung pada 3 fondasi segitiga ya. Biasanya di sini adalah logos ya. Dan di sini adalah etos serta patos. Ini adalah fondasi awalnya ya. Fondasi di mana kita bisa membangun ya secara persuasif ya, secara pendekatan ya, dengan mengumpulkan beberapa hal ya yang membuat mereka menjadi logik ya. Terutama kalau dalam hal persuasif itu logosnya adalah membuat dia menjadi logik. Jadi logos ini adalah bahasa Yunani. Etos dan patos ini juga mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa ini lebih ke usaha ya. Petik dan etik ya, etika dan petik, apa namanya, petik itu emosi. Nah, logikanya adalah kita membangun fondasi. Gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan tadi, konflik itu, dengan membuat logika yang sama-sama bisa diterima baik di dalam tim maupun oleh pihak stakeholder, artinya kan. Nah, kita kumpulkan nih apa saja yang menjadi bahan, itu adalah kita biasanya supply banyak hal ya, termasuk data ya. Nanti di sini ada data, kemudian di sini juga ada ya bukti-bukti relevan misalnya, bukti ya, kemudian dia juga ada misalnya argumen-argumen ataupun justifikasi ya. Nah, justifikasi. Nah, ini yang membuat si orang yang mendengarkan ataupun yang menjadi objek itu akan tertarik. Nah, goalsnya adalah di sini ketiga ini adalah goalsnya dia attract, atau kita bisa katakan kalau di teknik influencing itu adalah reportnya. Nah, di report ini nanti akan kita bangun ya berdasarkan ketiga tadi. Logosnya dapat, maka dia akan percaya ke kita ya untuk attract apa sih sebenarnya yang mungkin bisa dilakukan oleh kita. Nah, baru nanti adalah etos dan patos ya. Etos di sini terlibat dari sebuah kredibilitas, bagaimana etikanya,
Dan juga yang terakhir adalah pathos ya, terkait dengan emosionalnya. Nah, kita coba melihat next ya. Logos mengedepankan apakah ini masuk akal? Ya, jadi semua bukti, data, angka, hasil observasi, kuesioner, apalagi penelitian sebelumnya, perbandingan hasil survei, pemberitaan, apalagi ya, eh, survei pasar, dan sebagainya. Itu bisa dilihat, bisa disajikan dalam bentuk data yang kompleks ya, kemudian visualisasikan dalam bentuk mungkin scorecard ya, ataupun visual lain dalam bentuk grafik, ya, bar, batang, tren, dan sebagainya dalam bentuk angka ya. Lalu kita sajikan dalam bentuk sebuah case study ya, dalam case study dengan kesimpulan bahwa perusahaan Bapak itu sudah kami kenali sebelumnya. Itu yang kita kenal dengan istilah KYC. Kita sudah mengenal perusahaan ini sebelumnya, kita sudah mengenal mas-masnya semuanya. Kalau misalnya internal, ya. Kalau eksternal berarti kita sudah mengenal cukup jauh tentang perusahaan ini. Kemudian yang kedua terkait dengan etos. Ya. Etos di sini kaitannya dengan kredibilitas. Ya. Kemampuan kita membuat orang percaya terkait dengan keahlian kita. Kita juga memunculkan karakter yang jelas ya. Apakah uh, kita ini mampu ya, menghandle permasalahan yang terjadi di perusahaan mereka ya. Atau kalau secara konflik internal berarti apakah kita dianggap bisa menengahi permasalahan terjadi. Nah, karakter keahlian kerjaan ini sesuatu yang tidak bisa apa ya bisa dikatakan tidak bisa asal ngomong aja ya. Tadi secara bukti data itu akan menjadi sangat-sangat relevan ya untuk bisa dibuktikan ataupun ditunjukkan kepada orang ya. Menunjukkan portofolio, ya, pengalaman, ya sertifikasi ya. Jadi teman-teman yang besok mau lulus kemudian mengambil sertifikasi, pastikan sertifikasinya relevan ya dengan kebutuhan industri. Nanti akan lebih banyak, akan lebih dipercayai. Makanya saya di awal selalu bilang bahwa sekarang itu data bisa dikatakan tidak begitu menjadi dominasi tinggi karena itu hanya prasyarat untuk melamar pekerjaan saja, membuka peluang pekerjaan saja. Karena syarat utamanya biasanya adalah kaitannya dengan skill. Skillnya bisa dibuktikan dengan apa ya tadi? Dengan bukti ataupun data berupa sertifikasi, pengalaman, pengembangan sebelumnya, ataupun misalnya kalau berkaitan dengan akademik, misalnya berkaitan dengan penelitian yang sebelumnya yang sudah dipublish dan sebagainya itu bisa. Bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang analis tanpa menunjukkan bukti ya, saya bisa analis Pak, ternyata yang dimaksud analis oleh teman-teman hanya sebatas pengolahan Excel ya, dengan visualisasi berupa pilot ya, misalnya dengan piloting ya, atau visualisasi ya, itu tidak hanya itu ya, analis itu jauh ya, bagaimana kita bisa mengetahui ya jumlah misalnya responden yang 1.300, kemudian berapa sampel yang dibutuhkan, bagaimana cara mengambil ya mengambil data itu sesuai dengan skop yang diinginkan, pertanyaan apa saja yang disajikan dan sebagainya sampai dengan pengolahan data. Nah, analis juga biasanya cenderung mengkategorikan ke dalam atau mengelompokkan ke dalam fitur-fitur ya, apa saja yang akan dikembangkan ya. Biasanya itu ada teknik untuk mengkategorikan. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya dengan pathos. Ya. Pilar yang ketiga adalah pathos. Bagaimana kita mengatasi rasa takut ya berlebihan, kemudian harapan dan juga kita meyakinkan bahwa kita punya nilai. Mengapa ini penting ya bagi saya? Ternyata pertanyaan dari eksternal misalnya. Mengapa ini jadi hal penting? Kenapa? Karena bisa jadi setelah bukti data angka yang sudah kita sajikan terkait dengan si klien itu menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang cukup misalnya, sehingga membutuhkan solusi yang cepat ya,
Dan dengan portofolio kita itu kita menunjukkan bahwa kita punya value untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi jangan takut ya, kita harus tahu dulu. Nah, ketiga itu ya, logos, etos, dan pathos. Pak, penerapannya gimana, Pak? Nah, penerapannya itu tergantung bagaimana teman-teman melakukan pendekatan. Biasanya, approaching yang paling sering saya lakukan adalah uh, saya cenderung membuat mengenali orang tersebut dari 5 menit pertama. Ya. Biasanya kita membangun kepercayaan itu di 5 menit pertama, bagaimana kita mungkin googling dulu ya orangnya seperti apa, kemudian skop permasalahan yang sama, ya. Coba ceritakan, oh ya uh, kita punya pengalaman mengembangkan sistem A, B, C, D ya untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Itu biasanya kita bangun dengan permasalahan yang sama. Ya. Kemudian kita coba lihat bagaimana, oh ini sistem yang sudah kita coba buat untuk SD ini, untuk kampus ini, untuk perusahaan A, B, C, dan sebagainya, sehingga lebih efektif nih. Nah, itu akhirnya nanti akan membuat orang itu, oke mas, kapan bisa ngobrol biasanya. Nanti biasanya atraktifnya dia bisa. Nah, oke. Tadi mau tanyakan dulu untuk Mas Mbak. Belum ya? Sambil saya cek di portal ini apakah sudah masuk semua atau belum. Oke, ada 61. Oh, ada 34 ya. 34 yang hadir dan ada beberapa teman-teman yang belum hadir ya sampai dengan 951. Nah, oke, ya. Kemudian kita coba mengenalkan namanya model ILM. Nah, model ILM ini adalah bagaimana kita mencoba setelah kita persuasif dengan permasalahan yang didapat ya, atau kalau misalnya kita kaitkan dengan resolusi konflik, maka bisa dikatakan kita mencoba mengajak mereka berpikir ataupun mengalihkan uh, pandangan mereka untuk misalnya mengalihkan dengan ya tujuan yang kembali di awal ya, kemudian bagaimana tadi tekniknya ya, kita bisa kompromisi ya, ataupun kolaboratif atau coba akomodatif ya demi kepentingan bersama ya. Jadi kita tekankan pada cooperativeness-nya, atau kalau kita lebih kenal dengan individunya maka kita lihat dulu apakah asertifnya itu bisa berdampak baik tim atau tidak. Kalau tidak ya kita mengupayakan kemampuan dia seoptimal itu mana yang memungkinkan. Oh, cenderung misalnya orangnya itu cuma suka ngobrol pak ya, dia nggak bisa, kalau secara skill dia nggak mampu dan sebagainya lah, kalau cenderung dia mudah mendapat pekerjaan. Nah, yang paling cocok adalah dia jadikan ini humas biasanya, suruh kalau misalnya ada pertemuan dia yang menyampaikan. Nah, dia yang jadi istilahnya presenternya ya, menjadi PMO-nya ya, Project Management Office-nya. Dia menyampaikan ke pesan, ke kantor, ke klien dan sebagainya yang tugasnya adalah dia mempresentasikan hasil. Itu oke. Nanti dia akan ngobrol banyak tanpa perlu kita suruh. Oh mas nanti ngobrol ini nggak usah. Nanti dia akan ngomong gitu ya. Oh dia cenderungnya suka menyendiri pak ya. Dia suka kalau begitu kasih dia yang sifatnya data, dia suka mengolah data ya sih kasih data gitu. Dia introvert pak ya, dia kasih hal yang melibatkan dirinya sendiri lebih banyak dibanding berkumpul dengan orang lain, itu bisa juga. Jadi tergantung pada kita mengenalnya. Oke, kemudian untuk ILM tadi ya, ini bagaimana rutenya yang memungkinkan kita dalam waktu singkat ataupun panjang untuk mendekati ataupun mempengaruhi seseorang dengan tujuan yang kita miliki ya. Pertama kaitannya dengan ILM ini adalah elaborasi. Jadi elaborasi likelihood model ya, salah satu model yang mungkin seperti halnya kalau teman-teman tahu
neighborhood gitu ya. Ya, ya dia mencoba bagaimana kita melakukan pendekatan ya, secara elaborasi ya untuk bisa apa istilahnya paparan kita tuh agar bisa didengar ya, dengar atau dipahami dengan jelas, clear pesan kita seperti apa. Ya, pilihannya ada dua ya, rute yang terkait dengan motivasi dan juga kemampuan. Kalau di sini cenderung pada dua rute ya. Pertama adalah kaitannya dengan rute sentral ya, jangka panjang. Dan yang kedua adalah rute referral ini jangka pendek. Nah, di rute sentral ini atau jangka panjang ini biasanya audiensnya memiliki motivasi yang bisa dikatakan itu masuk dalam kategori tinggi. Kemampuan menganalisis mereka juga cukup tinggi ya. Sehingga hal yang memungkinkan kita kalau kita sudah mengenal orang audiensnya dalam bentuk motivasi tinggi dan kemampuan tinggi, maka gunakan logos ya, kuat ya. Nah, logos, bukti-bukti yang kuat, argumen-argumen yang terperinci, data-data yang spesifik, ya, itu akan membuat mereka terperangah, ya, akan membuat mereka tercengang. Bagaimana kita bisa menganalisa secepat itu tanpa terlibat dalam misalnya perusahaan. Kemudian bagaimana konteks pitchingnya? Ya, konteks pitchingnya kalau kita lihat secara jauh masuk ke dalam kampus, ya kita bisa masuk dalam hal pembelajaran maupun seminar, seminar PTI, seminar magang dan sebagainya, di mana dosen itu secara tidak langsung mampu menganalisis atau kemampuan menganalisis lebih dalam ya. Nah, di sini nanti pendekatannya adalah bagaimana kita mencoba membuktikan dengan data dan fakta yang kuat, ya, argumen referensi, punya justifikasi yang lebih, bagaimana data itu digunakan, diolah dengan itu akan membuat apa namanya kredibilitas teman-teman itu meningkat. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan rute yang kedua yaitu adalah rute pendek, ya, rute jangka pendek, short term, ya. Itu kita sebut dengan peripheral, ya, di mana karakteristiknya audiensnya punya motivasinya rendah, ya. Motivasi di sini rendah dan juga terlalu sibuk. Nah, jadi kalau dia nggak sebenarnya dia tahu masalahnya, tapi dia nggak ada waktu buat ngurusin. Nah, ini yang paling cocok. Apa yang paling sering kita temui biasanya? Permasalahan-permasalahan yang paling dekat ya, yang dengan kita, karena kita anak IT, biasanya banyak banyak rekan-rekan yang entah di psikologi, entah di ekonomi, entah di farmasi, entah di kesehatan masyarakat dan sebagainya, itu yang biasanya memerlukan keterlibatan kita ya dalam mengupayakan apa kemudahan dalam melakukan analisa tertentu. Nah, itu yang kita bisa coba ya, coba terapkan, kita bisa gunakan ya untuk pitching project itu. Ya, saja tadi ya, dengan tidak secara gratis juga, mungkin kita dengan penawaran tertentu ya. Strategi yang digunakan untuk orang-orang yang atau audiens yang dengan tipe kalau ini adalah bagaimana kita mencoba memberikan clue, ya, memberikan isyarat, ya, memberikan daya tarik ya. Kemudian kita juga bisa melibatkan etos. Nah, kredibilitasnya. Oh ya, kemarin ngobrol dengan misalnya Bapak A, Bapak B yang cenderung punya relasi kuat dengan si eksternal. Kemudian kita coba lihat dengan patos, ya, patos yang memikat, ya, dengan emosi yang memikat, ya, bagaimana kita punya permasalahan yang pernah kita alami, ya, seolah-olah sama dengan yang kita alami sehingga klop, gitu ya, semacam
matching. Kalau kita ngobrol sama orang yang kita nggak kenal, kemudian ada satu uh, benang merah yang bisa tersambung, biasanya akan banyak ya nanti ngobrolnya. Itu juga biasanya di apa biasa juga kalau misalnya kita sudah cukup melakukan observasi terkait dengan klien kita ataupun knowing QIC kliennya, itu biasanya kita misalnya oh dia cenderung datang dari provinsi ataupun daerah yang ada di Jawa ya, maka oh kita bisa menyesuaikan oh ada kebiasaan orang Jawa seperti apa, atau mulai dari eh, ya tempat makan, tempat makanan, kesukaan dan sebagainya yang sifatnya menjadi daya tarik semua orang secara umum ya. Oh saya pernah misalnya, saya pernah ke Makassar. Oh di sana tuh enak ini. Oh saya pernah ke masjid ini Pak, pernah ke gedung ini, pernah ke masjid sebagainya ya. Yang sifatnya untuk membuka percakapan dan itu juga bisa dibuat ya. Ya, kecenderungan kalau malah satu daerah biasanya akan lebih mudah untuk masuk. Kemudian yang ketiga, bagaimana konteks pitching ini biasanya kaitan dengan kita menemui istilahnya klien yang punya etos, ya, punya posisi yang kuat, ya, bagaimana sih levelnya. Kalau teman-teman magang biasanya ketemu dengan supervisor, ketemu dengan kepala bidang, kepala bagian, ataupun apa yang atasan ya dengan jabatan lebih tinggi, biasanya ini cenderung ke sana. Nah, tantangannya adalah biasanya pejabat-pejabat yang ada itu biasanya tidak sesuai dengan skop yang sama dari teman-teman ya, biasanya tidak datang dari dunia yang sama. Misalnya IT dia cenderung ke ekonomi atau dia cenderung ke psikologi, dia cenderung ke pendidikan dan sebagainya itu agak. Nah, teknik-tekniknya juga perlu dipahami ya, misalnya contoh bagaimana kita uh, meniadakan ataupun mengurangi bagaimana teknik apa pembahasan jargon-jargon IT, mengubahnya menjadi bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, itu biasanya ya. Nah, presentasi ini harus to the point, on point ya. Kenapa? On point ya, paling enggak 5 menit ya. 5 menit itu menjadi waktu yang berharga. Oke, nah aplikasi persuasif ini di sini terkait dengan negosiasi nih. Kalau tadi ada beberapa implikasi pada project, biasanya kita bisa masukkan nih the power of three, trio power, power trio ya. Negosiasi terkait dengan apa cost dan juga schedule. Nah, ini dikedepankan lagi ya, bahwa kalaupun ini sifatnya di internal, ini juga bukan tentang bagaimana kita kuat-kuatan argumen, ya, pinter-pinteran, ya, karena semua orang di sini pinter ya. Nah, tetapi bagaimana kita coba meminimalisir resiko dan juga memberikan pilihan yang paling paling baik ya untuk bisa diputuskan. Di sini ada tiga, the power of trio. Pertama adalah reservation price, ya. Kita mencoba memberikan border apa istilahnya batas ya paling buruk ya biasanya. Bagaimana ketika kita mencoba negosiasi terkait harga itu biasanya kita ambil yang paling minim mungkin mereka nego. Contoh misalnya, kalau di PPP saya jelaskan tuh bagaimana teman-teman memberikan rate itu dengan menggunakan min per days ataupun dengan pembobotan dengan dan sebagainya itu banyak banget. Nah itu teman-teman bisa pilih. Nah itu nanti ada namanya kontingensi ya, ada kontingensi, ada batas-batas yang bisa kita tinggikan ya, karena ada kemungkinan dia akan melakukan negosiasi. Contohnya biasanya yang umum itu adalah biasanya mereka akan nego terkait dengan pajak, biasanya mereka akan nego terkait dengan eh, apa ya, secara substantif biasanya harganya direndahkan, fiturnya ditinggikan atau diperbanyak. Itu biasanya ya yang awalnya minta untuk web, web profile, tiba-tiba dia minta untuk
lebih banyak terkait dengan sistem, misalnya sistem sekolah, sistem yang lebih kompleks dari sebuah website profile yang tadi nantinya bisa masuk reservasi, bisa nanti pengelolaan dan sebagainya. Nah, kita buat menjadi, kita bikin border minimumnya ya, harga minimum. Ya, itu terkait dengan reservation price ya, price yang paling bawah untuk kita katakan sepakat ya. Kemudian yang kedua terkait dengan partner best alternative to a negotiated agreement. Paham ya? Ini kita kasih pilihan terbaik. Oke, Bapak maunya bikin sistem misalnya ya tadi awalnya website profile, budgetnya 5 juta, tiba-tiba di-up menjadi sistem informasi penjualan, sistem informasi manajemen, sistem informasi pegawai dan sebagainya. Nah, oke, dengan budget yang sama 5 juta. Kan banyak ya yang kayak gitu ya. Pengennya pengennya tinggi segunung tapi biayanya rendah. Biasanya banyak. Nah, kita kasih negosiasi seperti ini pilihannya. Kalau model yang biasa saya lakukan adalah biasanya saya kasih tahapan. Apa itu? Biasanya kasih oke, misalnya dengan 5 juta kita bisa bangun ini Pak sampai misalnya tahapannya adalah oke lah ini diubah menjadi sebuah sistem misalnya. Tapi ini baru sampai di masuk di ini Pak, apa namanya? Bagaimana konten pemberitaan, konten profiling misalnya. Walaupun itu website sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa masuk lagi. Oh, nanti untuk tahap pertama ini kita coba bikin website dulu, Pak. Jadi kita tetap dalam tanda kutip yes man. Kita tetap mengatakan iya pada klien dengan membuat beberapa tahapan yang logik. Contohnya bahwa 5 juta dengan case tadi itu cukup untuk membuat sistem, ya awalnya adalah profiling Pak. Sama seperti halnya itu nanti akan dibangun, itu dibuat tuh beberapa apa istilahnya roadmap ya, roadmap ataupun guidelines-nya ya, ataupun rancangan kerjanya ya, probisnya. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, kita kasih Pak, oh ini nanti tahap kedua, kalau misalnya sudah oke, ini sudah clear, Bapak sudah jalankan dulu, nanti kita bisa kembangkan Pak, kalau misalnya sudah ada biaya tahapannya. Oh, atau misalnya dia pun kita nawarkan 15 juta, terminnya misalnya 2 kali, di awal DP-nya 5 juta, oke, nanti misalnya bisa lanjut. Nah, itu kasih beberapa opsi ya yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mencoba melihat dari negosiasi ZOPA, Zone of Possible Agreement. Ya. Kita kasih ada kemungkinan-kemungkinan lain ya, yang tumpang tindih antara reservation dan juga klien. Jadi tumpang tindih, oh maunya batas minimnya ini, maunya tadi ya sebanyak ini. Nah, kita kasih nih kemungkinan, Pak ini ada kemungkinan ini ada kemungkinan. Nah, kalau Bapak mau mungkin kayak gini aja. Nah, itu possible agreement. Ya. Nah, nanti saya coba buat tambahkan satu ini ya, satu apa istilahnya, simulasi skenario, insight dan sebagainya lah yang mungkin terkait dengan 3 hal ini ya. Nah, kemudian kita balik lagi coba merefresh kembali terkait dengan teknik influencing, bagaimana QYC menjadi basis pondasi awal kita untuk bisa mengenali klien ya. Setidaknya ada beberapa hal ya, di sini kita biasa umum atau mengenali menjadi 3 level. Faktanya apa? Mereka butuh apa nih? Ya, kemudian yang kedua kaitannya dengan motivasi ya. Kenapa mereka harus butuh ini? Ya. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan patos tadi ya. Apa sih kemungkinan kalau misalnya tidak menggunakan solusi yang kita berikan? Apa misalnya negosiasi yang paling besar adalah untuk kalau tidak dilakukan ataupun proyek ini gagal dilakukan ataupun tidak dilaksanakan. Nah, resiko-resiko itu yang memungkinkan kita untuk mengunci ya bahwa
ada rasa takut yang mungkin ya kalau kita istilahkan dengan FOMO lah ya, ya istilahnya ketakutan-ketakutan ketika memang tidak dilaksanakan ya, dan juga harapan-harapan yang memungkinkan jika ini dikerjakan. Ini yang paling penting ya, basis kekuatannya adalah QIC. Kemudian selain QIC adanya raport ya, kita mencoba atraktif ya, membangun kepercayaan, etos ya, membuat landasan validasi permasalahan ya, lalu kita buktikan dengan beberapa tadi ya, track record ya, portofolio, hasil sertifikasi klien dan sebagainya yang bisa mendukung ya bagaimana logos dan etos tadi dilakukan. Kemudian masuk ke bridging ya, mengubah jargon teknis ya menjadi dampak-dampak bisnis yang lebih mudah dipahami oleh klien ya. Kemudian yang terakhir adalah offering. Nah, offering ini adalah kunci utama nih kita untuk dapat ya, poinnya apa gitu ya. Kalau bisa kita bisa lakukan kolaborasi secara cepat ya, compromising dan sebagainya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ada? Kalau tidak ada cukup ya, kita sampai di materi ini, teman-teman silakan dipelajari lebih jauh terkait dengan permasalahan terkait dengan komunikasi persuasif dan juga negosiasi ya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita cukupi ya di pertemuan kali ini di akhir teknik influence. Oke, ya ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Semoga masih mendengarkan ya, tidak dibuang infonya. Oke, terakhir terima kasih atas teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.